Episode hari ini tanggal 9 Agustus 2022 bersama Olan juga sekaligus sekarang. Kita akan ngobrol selama 1 jam ke depan di 94,6 Radio Kota Perak, The Soul of Jogja. Bersama Yayasan Majelis Tilawah Al-Akbar. Dan sudah ada bersama dengan kita selaku Direktur Utama Ustadz Akbar Sandro Yudo Diharso, SSI MSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertemuan pertama kali kita di sini ya? Pertama kali. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah punya teman baru sekarang. Jadi Ustadz kalau lewat Jalan A.M. Sangaji harus mampir ke Kota Perak. Oh insya Allah. Amin. Beliau adalah Direktur Utama dari Majelis Tilawah Al-Akbar. Ustadz, tadi padahal kita baru promo saja sudah banyak yang menanyakan, kok saya pernah dengar Majelis Tilawah Al-Akbar ya? Banyak yang penasaran sudah untuk materi kita di kesempatan hari ini. Kita sampai jam 9 juga nanti akan menunggu Anda untuk bisa berinteraksi atau interaktif bersama dengan kita di nomor 0 8 1 2 5 946. Dan inilah, kalau bisa dibilang tadi udah ada beberapa prolog kita tentang Majelis Tilawah Al-Akbar. Yang sudah tahu barangkali kita agak refreshing. Nah, yang belum tahu nih Ustadz, ini apa ya Majelis Tilawah Al-Akbar? Bisa disampaikan, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar Kota Perak, Yogyakarta, Majelis Tilawah Al-Akbar adalah sebuah yayasan sosial dakwah yang bergerak di bidang pendidikan Al-Quran, di mana Majelis Tilawah Al-Akbar ini menaungi ada 10 TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran di Yogyakarta. Sehingga ada TPQ 1, TPQ 2, TPQ 3, TPQ 4, TPQ 5, TPQ 6, TPQ 7, TPQ 8, TPQ 9, TPQ 10. Dan insya Allah bulan depan nanti akan ada grand opening TPQ 11 Tilawah Al-Akbar. Kemudian di Tilawah Al-Akbar ini kemarin juga baru grand opening Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Tilawah Al-Akbar. Nah, di mana kita di Tilawah Al-Akbar itu punya beberapa cara berpikir. Yang pertama bahwa kita perlu memuliakan guru Al-Quran, sehingga profesional guru Al-Quran ini perlu dikembangkan. Kenapa guru Al-Quran itu perlu sejahtera? Agar mereka bisa menjadikan profesi guru Al-Quran ini benar-benar menjadi pilihan hidup. Betul. Bukan hanya sekedar daripada nganggur, atau bukan hanya sekedar cari pahala titik, bukan. Tetapi bagaimana guru Al-Quran ini benar-benar menjadi sebuah profesi, di mana guru Al-Quran itu ketika menjadi guru Al-Quran sebagai profesi, dia itu bisa mantap pilihan hidupnya. Kemudian dia menjadi guru Al-Quran yang bertanggung jawab, komitmennya jelas, sehingga murid didiknya itu kualitasnya itu bagus. Betul. Baik gitu. Sehingga untuk menjadi guru Al-Quran yang sejahtera ini benar-benar butuh sebuah support gitu. Nah, di Majelis Tilawah Al-Akbar berusaha menjadi support agar guru Al-Quran itu bisa sejahtera. Dengan guru Al-Quran yang bisa sejahtera ini, nanti dia akan bertugas dengan baik, sehingga murid-muridnya kualitasnya baik, sehingga perlu guru Al-Quran ini memiliki skill dan kompetensi. Nah, skill kompetensi ini bisa didapatkan dengan beberapa training yang Majelis Tilawah Al-Akbar sediakan. Ada achievement motivation training, kemudian training posisi strategis guru Al-Quran, kemudian training guru handal profesional, kemudian training guru bermutu. Yang itu harapannya guru Al-Quran benar-benar bisa menjadi guru Al-Quran yang profesional. Demikian. Tadi kalau disebutkan kita udah alhamdulillah nih sudah mencapai beberapa TPQ, itu tersebar di seluruh wilayah DIY berarti Ustadz ya? Iya, di Jogja dan di sekitarnya. Dan ini juga insya Allah kita juga akan menuju untuk TPQ yang ke 11 dan akan segera disusul 12 juga. Masya Allah. Ini tuh kan, kita baru ngobrol berapa menit sudah langsung banyak yang WA loh Ustadz. Alhamdulillah. Dan ini juga luar biasanya. Silakan sumonggo kepada panjenengan dimanapun berada, apabila juga mau berinteraksi, seperti halnya beberapa bunda dan ayah yang sudah WA di nomor 0812 5946. Sepindah malih 0812 5946. Ada Papa Kobo
bersama dengan jajaran dari Dirjen, ini DJP, Dirjen Pajak, tapi dengerinnya malah Radio Kota Perak. Karena katanya kan kita nanya kemarin, Papa Kobo, kenapa pas jam-jam office hour pun Dirjen Pajak soalnya dengerin Kota Perak? Mas Olan, biar sajaknya sama, Dirjen Pajak Kota Perak. Dipas-pasin aja gitu Ustaz. Tapi ini bagus nih, Papa Kobo. Saya sempat dengar dari beberapa, walaupun kita kerjaan di sini, itu alamatnya di mana ya? Untuk MATA atau Majelis tadi MATA Majelis Tilawah Al-Akbar. Silakan Ustaz. Ya, alamatnya kalau kantornya itu di Berbah. Jadi di Jalan Berbah, nanti di rel kereta api itu ke selatan sedikit, nanti kiri jalan. Masya Allah, oh di sana? Iya. Oke. Jalan Berbah, RT 02, RW 01, masuk Kalitirto berarti, Nje? Iya, betul. Dan untuk beberapa, nih, Mas coba tanyakan Pak Ustadz, beberapa TPQ yang sudah ada di mana dan yang insya Allah akan dibangun di mana ya? Iya. Kalau TPQ 1 itu di daerah Meguharjo, Selokan Mataram. Kemudian kalau TPQ 3-nya itu ada di Jalan Imogiri Timur. Kemudian kalau TPQ 4 itu di TK Amal Insani di Meguharjo juga. Kalau TPQ 5 di Pajangan Bantul, TPQ 6 di Deresan, TPQ 9-nya di Jakal Utara, Jalan Kaliurang. Kalau TPQ 10 di Condong Catur. Dan katanya boleh bocoran gak ya Ustadz? Kira-kira yang ke-11 itu mau buka di area atau wilayah mana? Di daerah dekat dengan Pondok Pesantren Ki Ageng Giring. Itu. Tuh. Insya Allah, mohon doa restu juga semuanya, semoga berkah bersama dengan kita. Bunda Biworo mendengarkan sambil ada di pasar di daerah keluarga. Ini banyak sekali. Padahal di Beringharjo tuh banyak asosiasi para pedagang juga. Dari Ring Road tadi, dari kantor DJP sekarang pindah ke Asosiasi Pedagang Pasar Beringharjo. Ustadz, kita juga pernah dengar, apakah juga kita bisa ikut, bagaimana bisa berinteraksi dengan Majelis Tilawah Al-Akbar? Misalnya juga ikut juga ngajar sebagai tim pengajar atau seperti apa? Dari Bunda Biworo silakan. Ya, bisa. Jadi siapa yang ingin menjadi guru Al-Quran nanti bisa menghubungi Tilawah Al-Akbar. Nanti akan kita sampaikan tahapan-tahapan dari awal. Pertama, nanti kita cek bacaan Al-Qurannya. Karena jadi guru Al-Quran ya bacaan Qurannya harus baik. Betul. Kemudian kita akan memberikan training, yaitu training mulai dari achievement motivation training. Kemudian bagaimana guru Al-Quran itu menjadi pilihan hidup. Kemudian bagaimana agar menjadi guru Al-Quran yang handal dan profesional. Kemudian bagaimana menjadi guru Al-Quran yang bermutu. Nanti akan kita kasih training semuanya. Kemudian juga nanti itu akan kita upgrade terus skill dan kompetensinya. Kemudian juga akan kita tempatkan tugasnya. Nanti kalau siap bertugas pagi akan kita tugaskan pagi. Kalau siap bertugas sore akan kita tugaskan sore. Kalau 24 jam siap bertugas nanti juga akan kita tugaskan. Kemudian insya Allah di situ juga kita ada kesejahteraan, insya Allah gaji lumayan, insya Allah. Kemudian nanti juga akan mendapatkan upgrade terus, mulai dari kajian-kajian kitab, mulai dari Riyadhus Shalihin, Hadis Arba'in sampai kitab Al-Hikam. Nanti untuk tim guru juga akan mendapatkan fasilitas itu. Masya Allah. Kalau bisa dibilang berarti ada kesejahteraan guru, ada jenjang karirnya gitu Ustadz ya? Iya, benar. Dan apakah ada batasan-batasan atau kriteria tertentu kalau seseorang ingin bergabung bersama dengan Majelis Tilawah Al-Akbar? Ya, untuk bergabung di Tilawah Al-Akbar itu syaratnya cukup mudah. Asal mau belajar saja dan mau berkomitmen dengan baik, itu sudah cukup menjadi syarat akan diterima, pasti diterima. Hanya tinggal prosesnya, mari kita bersungguh-sungguh untuk menjadi guru Al-Quran yang baik. Nanti insya Allah jenjang karir itu hanya bagian dari keberkahan saja. Karena asal kita berkomitmen dan kita belajar serius, insya Allah jenjang karir akan otomatis. Mulai dari guru yang baik, kemudian nanti menjadi koordinator yang baik, nanti bahkan akan menjadi trainer guru Al-Quran yang baik. Demikian. Mas Fajar Gofar,
Berarti bisa dibilang tidak ada batasan usia gitu Ustadz? Untuk usia nanti kita semua usia pun bisa, mulai dari Masya remaja Allah. bisa, dewasa bisa, bahkan orang tua pun juga bisa. Nanti ada tempatnya masing-masing. Insya Allah semuanya bisa bermanfaat. Ini berarti pas banget ya. Yang dengerin Cool Joki kan ada usia ayah, bunda, mas-mas dan mbak-mbak. Sangat bisa berkesempatan bergabung. Sangat ya. bisa. Langsung silakan kembali di 0812 5946. Ada Mas Ali dari di Wonosari. Apakah Mas Olan nitip tanyain Pak Ustadz, apakah majelis tilawah Al-Akbar sudah sampai di Wonosari? Alhamdulillah di Tilawah Al-Akbar ini baru di Jogja dan sekitarnya. Barangkali panjenengan yang di daerah Wonosari memang ingin dan tertarik, bahkan nanti itu ingin berjuang bersama-sama Tilawah Al-Akbar, nanti justru bisa buka di Wonosari. Mumpung di Wonosari belum ada Tilawah Al-Akbar, nanti bisa buka mengembangkan di sana. Berarti bisa gitu Ustadz ya? Sangat bisa sekali. Misalnya kalau saya mewakilkan Mas Ali tadi yang ada di Wonosari, untuk kontak biar Pak Ustadz, kok kayaknya saya tertarik loh. Siapa tahu kita buka bersama, saya di sini. Gimana caranya Pak Ustadz ya? Kalau pingin kita bisa berkoordinasi, hubungan dengan siapa atau hubungi di mana? Ya, nanti bisa menghubungi nomor admin di Yayasan Tilawah Al-Akbar. Nanti bisa menghubungi saya langsung juga bisa dicatat nomor WA-nya 0856 Oke. 430 400 16. Nanti bisa menghubungi saya Ustadz Akbar, kemudian sampaikan tujuannya atau keinginannya, atau kita bisa bertemu, atau kita langsung survei bagaimana kegiatan Tilawah Akbar itu. Bagus nih. Ada Mama Evi Damayanti dari Berbah. Mas Olan, tadi kita kaget. Itu berarti saya juga Berbah. Jalan Berbah RT 02 RW 01 Kalitirto. Siapa tahu pas ada beberapa agenda, karena alamat saya juga Berbah. Beberapa di antara kita pingin mampir ke kantor sambil ngobrol untuk sharing dan diskusi. Boleh nggak Ustadz? Boleh, nanti sekali, hubungi dulu, nanti agar kita pastikan yang berada di kantor nanti ada, nanti kita janjian, nanti bisa kita sharing-sharing. Oke. Selanjutnya ada Bung James dari Kalasan. Ini adalah tamu yang luar biasa sekali Mas Olan dan Pak OO. Dari beberapa area-area kemarin, dari bisnismen, dari kemarin community, dan juga sekarang kita bersama. Saya kemarin memang hanya dengar-dengar saja ada MATA, Majelis Tilawah Al-Akbar. Tidak tahunya di situ juga kita respect sekali keagungan kawan-kawan kita yang tergerak untuk jadi tim pengajar di TPQ. Apalagi saya baru ngeh kalau ternyata tidak ada batasan usia. Iya, benar. Ini sebuah informasi yang keren sekali buat disaringkan di Cool Joki. Dari yang Mas, Mbak, Bapak, Ibu pun semuanya bisa berkesempatan menjadi tim pengajarnya kita di Majelis Tilawah Al-Akbar. Ustadz, padahal untuk standarisasi tadi kan seperti yang disampaikan Ustadz Akbar, berarti tetap ada training dahulu dari MATA gitu ya? Iya. Butuh berapa lama ya untuk adanya training dahulu sebelum nanti terjun sebagai tim pengajar TPQ-nya dari MATA Majelis Tilawah Al-Akbar? Ya, kalau untuk training yang hubungannya dengan kualitas bacaan itu tergantung dari proses awal bagaimana SDM calon guru tersebut. Adapun kalau training-training yang sifatnya motivasi, kemudian handle profesional, itu cukup sekitar 1-2 bulan sudah selesai. Demikian. Wow, ini juga makanya tuh dia. Di antara kawan Kota Perak Sumonggo, apabila panjenengan masih ada sisa waktu di luar aktiviti sehari-hari, kalau yang bisa disaringkan selama ini, tim pengajar yang sudah ada di MATA, dari mana saja? Semua DIY merata gitu Ustaz Akbar? Iya, di daerah Jogja dan sekitarnya ada sekitar 30 tim guru Tilawah Al-Akbar. Itu pagi ada yang bertugas di sekolah yang menggunakan salah satu metode yang dipakai oleh Tilawah Al-Akbar. Kemudian sore itu bertugasnya di TPQ Tilawah Al-Akbar 1-10 itu. Kemudian ada di luar itu juga ada tugas. Barangkali di situ ada kelas-kelas dewasa, kelas bapak-bapak, kelas ibu-ibu, itu biasanya kelas malam. Oke. Ya, kelas ba'da maghrib atau ba'da isya itu ada yang kelas-kelas yang non formal yang di luar
sekolah atau di luar TPQ, begitu. Padahal dari jam berapa sampai jam berapa ya untuk kelas-kelas yang dibuka untuk di majelis atau di mata ini, Ustadz? Ya, kalau pagi di sekolah itu biasa jam-jam yang ada di sekolah. Ada di sekolah itu sekitar jam 7 sampai sebelum zuhur. Oke. Kemudian yang di TPQ yang biasanya sore itu mulai 3:30 sampai 5:30 sore. Adapun yang kelas dewasa biasanya pada isyaknya itu 7:30 sampai 8:30 malam. Oke. Berarti juga bisa dibilang maksimalnya kita masih di sampai sekitar jam 8:30 malam, J. Iya, bahkan yang di atas jam 8:30 malam juga ada juga. Ada. Yang orang-orang sibuk itu biasanya justru longgarnya malah di atas jam 10 malam itu juga ada. Nah, jam 10 itu baru mulai ngaji itu juga ada. Nih, ini bagus banget nih. Ada Mas Bagus. Mas, jangan bocorkan asmanipun saya. Coba nitip tanya ke Ustadz Akbar. Kalau tadi sudah sampai ke rekrutmen untuk guru atau pengajarnya TPQ. Kalau saya, bahkan juga saudara saya, keluarga saya, pengen ikut ngaji di TPQ-nya dari mata, boleh juga Ustadz Akbar? Boleh, nanti yang kelas dewasa nanti akan kita ikutkan ke kelas dewasa, yaitu kita punya rumah Quran Tilawah Al-Akbar yang di situ banyak murid kelas dewasa. Ada kelas dewasa bapak-bapak dan kelas dewasa ibu-ibu. Hubungi saja, nanti akan kita arahkan kepada kelas ngaji kelas dewasa. Ini tuh malah saya taunya dari mata ini pun kita kan kirain hanya, kan banyak yang berkesempatan pengen ikut ngajar. Tapi ternyata yang pengen ikut bergabung untuk ngaji di situ pun boleh sekali Ustadz Akbar. Boleh ya? sekali, Masya semua Allah. umur bisa, semua umur bisa. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, bahkan simbah-simbah itu belajar ngaji juga bisa. Ada kelompoknya sendiri. Oke, bagus nih. Ada Bunda Siti yang ada di Siti Sewu. Apakah ciri khasnya itu memang TPQ-nya tulisannya mata? Ini beliaunya pengen tahu. Mas, tanyain Ustadz Akbar, apakah memang TPQ-nya tuh tulisannya misalnya Majelis Tilawah Al-Akbar gitu, atau ada tulisan apa Ustadz ya? Ya, TPQ-nya namanya TPQ 1 Tilawah Al-Akbar, TPQ 3 Tilawah Al-Akbar, begitu kalau TPQ-nya. Ya, kalau mata itu singkatan. Mata Majelis Tilawah Al-Akbar, ini nama yayasannya. Berarti Bunda Siti seperti tadi yang disampaikan Ustadz Akbar, misalnya TPQ 1 Tilawah Al-Akbar, sampai hampir ke insya Allah 11. Mau 11 dan 12. Masya Allah. Tinggal cari lokasi terdekat Anda, kayaknya enak sekali, J. Iya. Dan selain itu sebenarnya bagi yang lembaga atau yayasan yang sudah punya nama sendiri, kemudian ingin seperti Tilawah Al-Akbar juga boleh. Nanti kita bisa bekerja sama bagaimana sistem yang berada di Tilawah Al-Akbar itu, misalkan mau konsultasi atau mau dipakai sistemnya di lembaga tersebut juga boleh. Jadi tidak harus namanya Tilawah Al-Akbar juga. Jadi intinya boleh bergabung dengan Tilawah Al-Akbar, namanya ikut Tilawah Al-Akbar juga boleh. Atau barangkali lembaga yang sudah punya nama sendiri, punya yayasan sendiri, mau bekerja dengan Tilawah Al-Akbar juga boleh. Masya Allah. Berarti bisa dibilang untuk membuat lembaga baru di bawah TA gitu bisa? Ya, lembaga baru di bawah TA juga boleh. Lembaga baru yang punya nama sendiri juga boleh. Ini langsung banyak sekali. Mas Imam dari Muntilan. Alhamdulillah, ternyata Cool Joki ada tamu pagi-pagi yang seperti ini. Dan ternyata ada efeknya juga, bisa mendengarkan hikmah. Mas Solan, nitip tanya Pak Ustadz Akbar, persyaratan masuknya apa saja yang perlu disiapkan kalau kita pengen bergabung? Atau juga, karena Muntilan kan agak jauh dari DIYNJ, jadi siapa tahu beliaunya tertarik. Apakah memang boleh di luar cakupan atau wilayah DIY masih boleh juga? Sangat boleh sekali. Bahkan se-Indonesia mau datang ke Tilawah Al-Akbar kita akan terbuka. Ya, nanti silahkan datang, kemudian arahnya mau kemana? Mau jadi guru Al-Quran atau mau mendirikan lembaga Al-Quran? Lah misalkan mau mendirikan lembaga Al-Quran, mau langsung seperti Tilawah Al-Akbar juga boleh, atau punya platform sendiri yang mirip-mirip Tilawah Al-Akbar juga boleh. Jadi datang saja, konsultasi saja, nanti pengennya mau seperti apa, insya Allah nanti akan kita sesuaikan dengan kondisi kebutuhannya. Masya Allah. Mas Imam, catat nomor Ustadz Akbar tadi, siapa tahu panjenengan juga kok tertarik. Semonggo, boleh sharing dahulu. Ya, barangkali nanti nomor saya belum sempat balas, nanti langsung ke nomor admin yang memang tugasnya untuk mengatur arus lalu lintas para pendengar di nomor 0895 3447 70202. Sekali lagi Ustadz, 0895
3447 70202. Nih, jadi pertanyaan kembali dari Mas Imam di Munthilan nanti bisa dijaprikan. Soalnya beliaunya sangat tertarik. Kalau boleh tahu misalnya infaknya per bulannya berapa, syarat detailnya seperti apa, bisa disaringkan lewat nomor tadi. Ya, nanti bisa. Mas Olan, alhamdulillah ada hikmahnya saya hari ini sakit tidak masuk kerja, bisa mendengarkan Cool Joki bersama Ustadz Akbar. Alhamdulillah. Tuh kan? Baik, kita nanti akan kembali bergabung bersama Ustadz Akbar untuk bagaimana kita ngobrol, sharing dengan majelis tilawah Al-Akbar. Apabila Anda menjadi tim pengajar juga boleh, atau juga sebaliknya, Anda mau juga ikut bergabung membuat usaha baru pun juga boleh, atau bahkan Anda juga ikut ngaji pun juga sangat dipersilahkan. Nanti kita akan kembali sebagai tamu pagi Cool Joki bersama Ustadz Akbar. Ustadz, kita istirahat dulu sebentar, J. Oh, Enci. Ustadz, langsung kita baca WA. Ini banyak sekali pertanyaan dari kawan-kawan Kota Perak, J. Silakan. Matur Simanduun, ini juga langsung kita baca di 0856 5089 sekian. Yang asmani pun tidak mau disebutkan namanya. Mas Olan, saya ada di area, ini adalah DP saya di Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Iya. Berarti luar kota pun berkesempatan untuk membuat unit baru Ya, di bawah boleh. tadi ya, boleh ya Pak? Ya, boleh. Bagus. Nah ini nih pertanyaannya. Tapi kalau kita misalnya mau baik membuka usaha baru atau juga mau ikutan bersama di mata, apa saja yang perlu kita pelajari ya Ustadz ya? Itu yang pertama. Untuk masalah pembiayaan, administrasi, nanti langsung bisa hubungi tim adminnya dari mata aja. Ya, betul. Silakan Ustadz. Kira-kira kalau seseorang mau membuat, contoh sekarang kita ambil dari unit atau usaha yang baru dahulu. Ya. Kira-kira apa yang harus kita pelajari Ustadz? Ya, kalau yang perlu dibutuhkan sebenarnya ada dua hal. Yang pertama pasti SDM, yang kedua adalah manajemen. Nah, SDM seperti apa memang butuh waktu untuk menjelaskan seperti itu, jadi datang saja. Nah, yang kedua membahas tentang manajemen. Manajemen yang seperti apa, nanti persis seperti Tilawah Akbar juga boleh. Nah, gambarnya dua itu, SDM dan manajemen. Oke. Nah, selain itu juga misalkan lembaga sudah berjalan misalkan, kemudian pengen ngambil trainingnya saja juga boleh. Datangkan kami, undang kami untuk memberikan sebuah training lembaga Al-Quran seperti apa juga boleh, training SDM juga boleh. Oke. Kalau mau belajar misalnya ngaji, yang dipelajari bocoran apa saja Ustadz ya? Ya, pertama karena kita bergerak di bidang pendidikan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu menjadi prioritas. Yang pertama adalah Al-Quran itu untuk dibaca, sehingga Al-Quran itu membacanya harus benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waratilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan sebenar-benarnya tartil, sehingga bacaan Al-Quran akan kita perbaiki. Bagaimana mengucapkan makhraj-makhraj dalam huruf hijaiyah, panjang pendek bagaimana, dengung-dengung bagaimana. Nah, setelah membaca Al-Quran itu baik, kita berusaha Al-Quran itu untuk ditadaburi. Nah, nanti ada tindak lanjut atau pasca tartil, nanti ada program-programnya. Demikian. Bagus. Ada Bapak JP, depan Pasar Wonosari. Tidak menyangka hari ini ada tamu Cool Joki yang luar biasa sekali. Dan tadi kita tergerak. Wonosari kan jauh dari wilayahnya cakupan dari mata, yang ternyata tidak menutup kemungkinan kita pun bisa berkesempatan berpotensi membuat mata, tapi di Wonosari gitu Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Inilah Mas Olan, yang kemarin kalau Babe JP itu cerita, kalau di Kota Perak itu berarti memang ada bisa dibilang keseimbangan antara hablum minallahnya ada, hablum minanasnya juga ada. Ini tadi kita kaget loh, ketemu teman baru, kita ketemu teman baru, ketemu Ustadz Akbar, tapi ternyata banyak ilmu baru yang lebih bermanfaat. Alhamdulillah. Dan Babe JP bersama keluarga besar Asosiasi Para Pedagang Pasar Wonosari. Ini adalah saingan para asosiasi pedagang pasar yang ada di Beringharjo. Kita suka banget loh. Tadi ada Asosiasi Para Pedagang Pasar dari Beringharjo, sekarang Wonosari. Sekarang pindah lagi, kita menyapa keluarga besar Cool Joki. Silakan juga boleh WA kembali. Kita masih ada waktu beberapa menit kembali di sini di 0812 5946. Mas Wibowo Budi. Ustadz, boleh disebutkan tadi beberapa istilah training yang agak khas milik dari mata nggak Ustadz? Dari Mas Wibowo, silakan.
Ya, kita pertama ada training namanya Achievement Motivation Training. Manusia itu perlu digali. Motivasi hidup dia itu apa? Seberapa semangat dia? Kendala yang dihadapi itu apa? Dan sebenarnya apa yang dia inginkan untuk saat ini itu kita perlu digali untuk memastikan bahwa dia itu sebenarnya pilihan hidupnya seperti apa. Betul. Dia misalkan memilih guru Al-Quran sebagai profesi, atau barangkali malah justru pilihannya sebenarnya bukan guru Al-Quran. Ini perlu kita pastikan. Sehingga ketika dia menyadari guru Al-Quran sebagai pilihan hidup, kemudian dia bersemangat untuk menjadi guru Al-Quran yang baik, ini akan cenderung hasilnya juga akan baik. Itu perlu training namanya Achievement Motivation Training. Nah, setelah dia tahu bahwa guru Al-Quran ini menjadi sebuah pilihan hidup, maka perlu disadarkan, sama-sama jadi guru Al-Qurannya, mending yang handal dan profesional daripada hanya sekedar jadi guru saja. Karena sama-sama jadi guru Al-Qurannya. Nah, setelah guru Al-Quran tersebut bisa handal dan profesional, perlu disadarkan bahwa dia perlu menjadi guru yang bermutu. Kenapa perlu menjadi guru yang bermutu? Agar kualitasnya bermutu dan murid-muridnya bermutu. Nah, itu namanya training guru Al-Quran yang bermutu. Jadi demikian kalau urut-urutannya. Tuh, dan itu kayaknya semacam satu signature atau kekasan sebuah training yang hanya milik dari Mata sendiri ya. Tuh, jadi bagaimana Majelis Tilawah Al-Akbar sudah mendesain, silakan dah. Misalnya kita baru kebuka, ternyata diajarin. Karena mungkin pada deg-degannya adalah nanti terus harus ngapain ya. Step-stepnya misalnya, mungkin banyak di antara kita yang lagi dengerin pun punya banyak waktu luang, punya banyak sisa usaha kasarannya. Tapi ternyata kebuka kalau ternyata nanti toh juga jangan khawatir, kita juga diajari nantinya step by stepnya, langkah demi langkahnya. Termasuk ada Bunda Novia yang ada di Kota Gede. Area sini ada nggak ya Ustadz? Siapa tahu saya juga akan banyak berkolaborasi dan elaborasi. Kota Gede ada nggak Ustadz? Di Kota Gede kebetulan belum ada. Ini kayaknya juga luar biasa, peluang yang luar biasa aja. Masih banyak daerah-daerah yang kayaknya memang kita siapa tahu bisa bersinerginya seperti itu. Betul sekali. Berikutnya silakan. Kita juga menyapa kembali. Ada Om Puguh W. Sardono. Di suatu saat kemarin Kuljoki tamu-tamunya berganti-ganti. Dan hari ini respect. Kita kedatangan tamu dari Yayasan Mata atau Majelis Tilawah Al-Akbar. Ustadz, tadi untuk rekrutmen guru kan tidak ada kesenjangan, baik tidak ada batasan usia, karena semuanya bisa berkiprah ya. Bisa. Yang ngaji pun tidak ada batasan usia juga ya. Betul sekali. Nah, kalau Prof. Puguh itu punya beberapa ide untuk siapa tahu tadi secara kelembagaan. Apakah ada syarat khusus kalau kita mau bekerja sama dengan Majelis Tilawah Al-Akbar Ustadz? Ya, tentunya ada. Kalau ada sudah jadi lembaga, kemudian ingin seperti sistemnya Tilawah Al-Akbar, itu ada persyaratannya. Nanti ikuti saja persyaratannya, nanti insya Allah sistemnya akan bisa diduplikasi untuk lembaga tersebut. Jadi bagaimana kita nyiapkan SDM, bagaimana mengatur manajemennya, bagaimana mengatur profesionalisme dari SDM-nya, nanti bisa kita atur semuanya. Tentunya ini butuh waktu dan tentunya butuh biaya. Asik. Dan itu pun nanti masih ada pendampingan gitu juga Ustadz ya? Ya, jadi kita bukan semata-mata training kemudian lepas, bukan. Tetapi benar-benar kita dampingi. Dari teorinya apakah sudah dipraktekkan, dari praktek bagaimana nanti hasil pencapaiannya. Kita ada namanya quality control, jadi yang mengontrol kualitas. Bahkan kita ada quality assurance atau jaminan kualitas. Sehingga kita ketika menjalankan, kita ada pendampingan. Apakah prosesnya sudah dilaksanakan dengan efektif atau belum. Kita ada ukuran-ukurannya. Kalau misalnya kita udah punya kayak sisa, ada bidang, ada area, tempat, apakah juga di Majelis Tilawah Al-Akbar juga ada penyediaan untuk SDM guru Quran juga? Siapa tahu, Ustadz saya punya tempat nih, tapi yang ngajar belum ada. Bisa ya kita misalnya berkolaborasi biar kita juga nanti dapat bantuan untuk tim pengajarnya juga gitu? Ya, sangat bisa. Kami punya semangat untuk menyediakan SDM, kemudian barangkali SDM-nya nanti dibutuhkan di daerah tertentu. Adapun secara fakta ternyata antara SDM yang kita punyai dengan permintaan masih lebih banyak permintaan. Ya, jadi kami gitu ya? kami selalu kekurangan SDM. Artinya setiap SDM itu selalu habis waktunya untuk melayani kebutuhan umat, demikian. Sampai saat ini Ustadz ya? Sampai saat ini. Masya Sekalipun Allah. kita rekrutmen terus, sekalipun kita masih berusaha kurang, untuk menyediakan SDM, masih banyak yang belum dapat guru. Demikian. Berarti ini kayaknya satu peluang, bukan peluang lagi, sebagai sebuah
bisa dibilang berkah nih. Betul sekali. Jadi peluang menjadi guru Al-Quran itu sangat peluangnya besar sekali. Sehingga di mana-mana kalau kami menghadiri undangan-undangan kajian di masjid itu selalu pertanyaan pertama adalah, Ustadz, kenapa jadi guru Al-Quran, cari guru Al-Quran itu susah? Jawaban saya sederhana, karena guru Al-Quran itu adalah profesi yang sangat istimewa, sangat berharga, saking berharga dan istimewanya sampai dicari-cari saja kurang-kurang. Masya Allah. Betul loh. Saya juga baru kepikir, iya juga ya. Dari beberapa analogi, perasaan kirain banyak stoknya kok ya tetap aja kurang. Tetap saja kurang. Masjid selalu butuh guru Al-Quran. Di mana-mana selalu butuh Al-Quran. Masih banyak muridnya daripada gurunya. Cuman seringkali ini dimaknai berbeda oleh guru Al-Quran sendiri. Guru Al-Quran seringkali kurang menyadari bahwa profesinya adalah profesi yang sangat berharga dan istimewa. Tetapi seringkali guru Al-Quran itu kurang menyadari kalau itu profesi yang istimewa dan sederhana. Sehingga dia kurang bersemangat, dia sehingga kurang bertanggung jawab. Yang intinya adalah kurang melakukan sesuatu yang terbaik karena dia kurang menyadari. Nah, bagaimana jadi guru Al-Quran yang menyadari? Ada trainingnya. Bagaimana dia menyadari keutamaan sebagai guru Al-Quran. Demikian. Mas Toto dari Kalasan, matur simbah nuwun. Mas Olan, menarik banget ini. Ini acara yang penuh berkah dan saya tertarik apabila mau. Saya kapan itu sempat mau mampir ke area sana. Kalau dari area pabrik motor PT MAK, mungkin juga dekat-dekat area situ juga. Bapak, lokasi dekat pabrik motor PT MAK atau belum tahu, Jeh? Om Toto dari Kalasan, nanti akan kita sharing lokasinya, alamatnya secara detail di alamat kami. Tapi luar biasa, banyak yang tergerak untuk satu ikut ngaji atau bahkan ikut mendaftar sebagai guru ngaji. Iya. Berikutnya ada Mas Arifin yang ada di Jalan Veteran. Wih, Masya Allah, ini pas banget. Tadi waktu lagu tuh kita lagi bahas ini. Saya sedang kuliah di salah satu kampus dan perguruan tinggi. Apakah boleh ikut bergabung? Takutnya keganggu dari schedule kuliah saya. Iya, alhamdulillah. Jadi kita ada beberapa tim guru ini kebetulan juga mahasiswa. Nah, ada beberapa juga calon mahasiswa itu datang kepada kami, langsung datang kepada saya. Artinya mahasiswa juga bisa. Bagaimana kita itu punya strategi agar kuliahnya juga bisa tepat waktu, bahkan hasilnya juga baik, sedangkan profesi guru Al-Quran juga bisa berjalan dengan baik. Bahkan kita sudah ada contoh, dia itu mahasiswi, kemudian kuliahnya itu kuliah tercepat, bahkan nilai IPK-nya kumlot. Itu sudah baru lulus kemarin itu. Kemudian karir di bidang Al-Quran juga sangat baik. Di TPQ baik, tugas pagi di TK juga baik, bahkan tugas menjadi trainer pun juga baik. Ini kami punya strategi bagaimana agar mahasiswa ini bisa mencapai kuliah dengan baik dan berkarir di bidang guru Al-Quran juga bisa baik. Ini strateginya ada semua insya Allah di Tilawah Akbar. Berarti malah tidak ada istilah terganggu schedule kuliahnya ya, malah insya Allah justru ini ya. Bisa kita atur dengan strategi kita bisa. Bahkan bisa mandiri hidupnya. Yang dia daripada kuliah itu minta-minta orang tua terus. Jadikan guru Al-Quran sebagai profesi yang di situ ada penghasilannya bisa untuk hidup, bahkan kalau bisa untuk membiayai kuliah. Justru ini bagian yang perlu kita share kepada umat, yang insya Allah itu juga bagian dari yang selama ini ditanyakan begitu. Betul. Bunda Widya dari Wirobrajan, apakah misalnya kalau kita mau mendaftarkan ikut ngaji misalnya dari keluarga besar di sini, tadi sempat ada pertanyaan buat kawan-kawan di Tilawah Al-Akbar. Apakah kalau misalnya kita mau satu rombongan gelombang ikut ngaji di majelis Tilawah Al-Akbar, ada batasan harus berapa kuotanya baru dibuka untuk ngajinya gitu Ustadz Akbar? Ya, nanti itu ada pengaturannya sendiri, sehingga datang di lembaga Tilawah Akbar ngajinya juga bisa, atau kita ngirim guru di tempat yang di daerah sekitarnya. Nah, jadi mengundang tim guru untuk di sana juga boleh. Nanti bisa kita atur masalah tempat. Ini bagus nih dari Bunda Vivi yang ada di Babarsari. Mas Olan, testimoni saja. Tadi mindset guru Quran yang disampaikan Ustaz Akbar luar biasa. Anak saya pun kemarin sempat masih agak ragu-ragu. Jadi anaknya dari Bunda Vivi sempat masih setengah-setengah kalau ingin berkecimpung sebagai tim pengajar Quran. Tapi mindsetnya tadi ternyata ini profesi yang luar biasa loh. Ini istimewa loh. Tapi ternyata bener loh. Kadang
adik-adik, mas, mbak, bapak, ibu yang sudah pengajar Al-Quran, kadang sok belum sadar kalau itu adalah profesi yang sangat istimewa gitu Ustaz. Betul Kabar, sekali. Bahkan dia itu insecure atau pesimis ketika ditanyain orang pekerjaannya apa, dia malu kalau jadi guru Quran. Iya. Karena dianggap guru Al-Quran hanya profesi sampingan atau daripada tidak ada kerjaan begitu. Padahal kalau disadari, kalau dia menjadikan guru Al-Quran pilihan hidup, artinya adalah sebuah profesi yang mulia, insya Allah Allah akan memuliakan. Nah, ini ada trainingnya sendiri, khusus mengatur mindset seperti itu ada trainingnya sendiri. Sehingga jadi guru Al-Quran itu bisa optimis. Sedangkan orang optimis itu auranya aura positif. Dia berprasangka positif kepada dirinya sendiri. Dia berprasangka positif kepada Tuhannya. Sehingga keberkahan dari prasangka positif itu memberikan sebuah efek sesuatu yang positif. Positif bekerjanya dan positif rezekinya insya Allah. Allahumma amin, Masya Allah. Sebenarnya saya tertarik bagaimana dengan tim salah satu kita ini yang beliau adalah testimoni loh. Ini pas banget loh Mas. Ikut sebentar. Nih, bagaimana ternyata yang dibilang Ustadz Akbar, banyak orang bilang sini boleh. Nah, sini Mas. Ternyata ini adalah salah satu yang tadi sempat agak sedikit barusan bergabung bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Mas Firdi. Mas Firdi. Okay. Kalau asli mana? Aslinya Pontianak. Masya Allah. Tuh kan? Ini salah satu testimoni, tidak usah jauh-jauh. Yang disampaikan Ustadz Akbar, ada semua. Mas Firdi udah berapa lama di Jogja? Di Jogja sudah 4 tahun berjalan. 4 tahun berjalan, berarti juga sudah berapa lama bergabung bersama Majelis Tilawah Al-Akbar? Kalau bergabung di Tilawah Al-Akbar ini 2 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Okay, hampir 2 tahun. Padahal masih kuliah? Masih kuliah. Di UAD. Masya Allah. Antara kuliah di UAD sama di Tilawah Al-Akbar, untungnya dua-duanya masih bisa bersinergi diatur. Ya? Masih diatur. Berarti anak kos? Kos juga. Bapak Ibu masih di Pontianak? Di Kalimantan. Oke. Kalau boleh tahu, tadi yang disampaikan sama Ustadz Akbar nih ternyata, Mas Ferdi setelah menjadi tim dari Tilawah Al-Akbar, sambil kuliah di UAD, tidak ada bagaimana kita bentuk misalnya kesusahan untuk bagi waktu, bagaimana kesulitan untuk antara kuliah sama di Tilawah Al-Akbar. Apa yang bisa disampaikan dari Mas Ferdi? Ya, untuk di Tilawah Al-Akbar itu alhamdulillah ketika bergabung akan diarahkan pengaturan waktunya, manajemen waktunya itu akan diarahkan. Jadi kapan waktu kuliah itu kebetulan karena kuliahnya di swasta, kan bisa mengambil jam-jam kuliah tertentu. Betul. Nah, jadi ketika jam mengajar kita bertugas di pagi itu jam berapa sampai jam berapa, kemudian kosongnya sampai jam berapa sampai jam berapa, ketemu di sore hari itu kan ngajar di TPQ juga bisa kita atur di siang hari jam kuliahnya. Jadi pagi dapat bertugas, kemudian siangnya itu kita bisa ngampus, sorenya bisa ke TPQ. Bahkan kalau ada waktu lagi malamnya bisa kita privat. Masya Allah. Gitu. Efektif dan kayaknya waktunya juga lumayan produktif berarti produktif, Pak, produktif. Jadi balik ke kos itu sekiranya udah capek banget, nggak ada waktu buat langsung tepar. Ini, ya, alhamdulillah langsung istirahat. Masya Allah, Mas Ferdi, testimoni yang keren sekali. Ini juga sekaligus kalau di tim dari Majelis Tilawah Al-Akbar ada Mas Ferdi. Saya juga punya tim, saya juga tak saingan. Saya kan dari tadi sendirian, Ustadz Akbar, ada timnya dari Tilawah Al-Akbar, ada Mas Ferdi. Ini juga sekaligus, bro. Assalamualaikum. Masya Allah. Biasanya kalau nggak ada bapak ibu itu Anda tidak pernah salam loh. Tuh kan? Saya menyesuaikan dengan acara, Mas. Iya kan. Gitu. Backsoundnya sudah religius sekali loh. Saya panjang boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar Majelis Tilawah Al-Akbar? Ini baru sekarang, bro. Tuh kan. Betul nih. Tadi kita dapat tawaran dari Ustadz Akbar. Oke. Kita harus ada kelas khusus dari Radio Kota Perak. Insya Allah, amin. Kelas apa nih? Coba kelas apa nih kita? Apakah juga kita ngaji tapi secara detail? Oke. Jadi biar kita tidak malu bersama-sama semuanya. Kadang-kadang Al-Fatihah aja masih salah panjang. Masih salah. Gitu. Pelafalannya apalagi depan Ustadz Akbar dan Mas Firdi loh. Anang kalau Mas Solan, sorry kalau saya imam nanti ya kalau nggak kulhu ya ina atau ina ya. Itu terus. Itu paling maksimal. Makanya kita kayaknya ini bagus nih. Bagus ya. Bagus. Oke, jadi mau kita belajar gitu. Kapan tuh rencananya? Nah, ini nih. Ustadz,
Berarti waktunya tuh yang menentukan adalah kantor atau corporate atau institusi itu sendiri ya? Ya, nanti Misalnya mau sangat mereka bisa berapa? kita atur. Nanti waktu di sela-sela kegiatan dalam bertugas di radio, di sela-sela itu nanti bisa kita atur untuk mengaji. Ini yang justru menjadi syiar yang sangat penting sekali, bagaimana seorang profesional, seorang yang bekerja secara kesibukan bekerjanya itu padat, masih punya kesempatan untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Ini sangat luar biasa. Masya Allah. Ada yang nanya nih, kalau kantor kayak misalnya Kota Perak nih, saya, Anang atau yang lain corporate, ada schedule seminggu gitu berapa kali ya Ustadz? Ya boleh, nanti kita kalau idealnya untuk kelas dewasa itu 1 pekan 2 kali. Oke. Jadi 1 pekan 2 kali, 1 pertemuan boleh 1 jam, boleh 1 jam setengah. Nah di situ lembaga-lembaga atau kantor-kantor itu bisa nanti ada waktu untuk belajar membaca Al-Quran dulu. Nah nanti di sela-sela di situ juga boleh untuk konsultasi. Barangkali orang hidup itu ada kendala atau masalah, itu nanti bisa konsultasi. Nih. Saya tuh bermasalah banget loh Ustaz. Saya itu bermasalah kan bro. Tadi Ustadz lihat dari Anda tadi datang sudah kelihatan bro. Kelihatan banget. Sudah itu maksudnya bermasalah sekali. banget. Auranya udah kelihatan. Auranya udah kelihatan. Saya tuh misal Jumatan gitu, saya tuh bermasalah selalu nyicoke sandal gitu. Aduh, Biasa nggak banget. boleh. nggak Biasa boleh. banget gitu loh Nggak bro saya boleh. itu. Anda kalau Jumatan mesti juga mencari tiang untuk bersandar kan? Carilah Allah untuk bersandar bukan tiang. Sambil tidur kan? Sambil tidur. Iya betul sekali. Tapi di tempat yang Anang tinggal di mana bro? Aku di dekat isi Jogja. Aku Ada di, nggak area Pengutapan, untuk teman-teman Sewon. tilawah Al-Akbar di sana Ustaz? Iya kebetulan belum ada. Jadi nanti bisa kita buat di area sana malahan. Oke. Jadi ini sebaliknya bro, kita punya lahan, tempat pun nanti bisa berkolaborasi untuk kerjasama dengan Majelis Tilawah Al-Akbar, membuat lembaga baru juga bisa bro. Oke. Kita ke radio kota Perak dulu aja. Kita yang penting betul, dari situ baru kita yang lainnya. Kalau saya itu memang apalannya kan luar biasa banget Ustaz. Saya itu apalanya tuh Alhamdulillah. 8 juz. Saya itu 8 juz ya. Sebentar, itu belum semuanya dong, belum semuanya. Tapi kan udah bagus kan kamu apa coba? Anda di depan Bapak Ibu dari Yayasan Majelis Tilawah Al-Akbar hanya seperti itu, Masya Allah. Kamu coba Saya Al-Baqarah coba. pas bagian puasa saja. Saya hafal itu. Karena itu saya hafal. saya diulang-ulang ya sama Diulang-ulang. Ustaz ya. Aduh. Nah, kita juga punya teman baru Yes. dari Pontianak, Mas Firdi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Pontianak. Beliau jauh dari Pontianak, kuliah di UAD, tapi untuk menjadi Majelis Tilawah Al-Akbar sukses dua-duanya. Wah, Ada rumus, ya Allah. trik and tipsnya dari Ustadz Akbar juga loh. Gimana nih? Ya ada sekali. Jadi kita itu perlu memang benar-benar paham bagaimana mengatur waktu. Nggih. Satu hari kita potensinya sama, yaitu 24 jam. Betul. Ya. Tapi bedanya kita adalah kenapa kita sehari sama-sama 24 jam, tetapi pencapaian berbeda-beda. Oke. Nah, di sini salah satunya adalah dia pandai mengelola waktunya satu. Betul. Yang kedua, dia pandai mengelola prioritas. Orang itu perlu mengerti prioritas untuk dirinya. Apakah dia harus berkegiatan seperti orang lain padahal keinginan dan cita-citanya berbeda. Berbeda. Nah, setiap orang punya prioritas sendiri-sendiri. Itu yang membedakan kenapa sama-sama 24 jam dalam sehari tetapi hasilnya berbeda. Yes. Karena dalam menentukan prioritas berbeda-beda. Sehingga muncullah sebuah rumus bahwa salah dalam menentukan prioritas sama dengan memprioritaskan kesalahan. Sehingga best di situ ada manajemen waktu itu penting, kemudian manajemen prioritas itu penting. Jadi contoh ini sedikit mencuplik dari materi Achievement Motivation Training bahwa pertama kali manusia itu perlu menyadari bahwa kita perlu waspada terhadap 3 hal penting. Yang pertama adalah waspada terhadap berpikir. Ya. Karena semua orang berawal dari berpikir. Oke, betul. Kita ketemu Betul, di sini pasti berpikir duluan. Bangun tidur pasti berpikir. Ya pertama adalah berpikir. Yang kedua adalah waspada terhadap prioritas. Ya. Karena kita akan mengawal dengan prioritas. Betul. Kita di sini karena memprioritaskan di sini. Nah, kenapa para pendengar itu mendengar kota Perak? Karena yang memprioritaskan kota Perak. Ya, Nah, betul. kenapa memilih penyiar radio sebagai pilihan hidup? Ya karena memprioritaskan ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah waspada terhadap pilihan hidup. Karena semuanya orang tidak bisa terlepas dari 3 hal, yaitu berpikir, menentukan prioritas, dan menentukan pilihan hidup. Karena hidup adalah pilihan. Wih, kuatnya keren. Gimana Mas Ferdi? Gimana itu? Kalau sudah bergabung di Tilawah pasti pilihannya udah tepat.
Iya. prioritasnya tepat, Iya. berpikirnya insya Allah positif. Masya Allah. Ini kita baru bergabung 1 jam. Anang baru berapa menit? Saya baru 10 menit aja udah Sudah berubah. lu- Saya udah influencer. berubah, udah Iya, berubah tuh kan. Masya Oh, tidak Allah. ambil sandal lagi, nanti pasti ambil sepatu kalau aku. Nggak bisa dong, nggak bisa dong. bisa ya. Dan ini luar biasanya kemarin teman-teman kita ini, kita kan padahal biasa main ke daerah mana Berbah. Oke. Tapi juga tak kenal maka tak sayang, kita baru tahu kalau alamat lokasi Di mana kantor itu? administrasinya di sana. Oke. Kalau kita pas lagi main tuh, biasanya kita mau ke mana Kemana ya, coba? pemancar kita. Oke. Ini ada di Jalan Berbah, RT 02, RT 01, Kalitirto Berbah. Oh, berbah. Betul. sekali. Saya kos di sana kan dulu. Sebentar, Anda perasaan bidang tamu dari mana? Anda selalu kos di situ. Anda selalu ngaku-ngaku Mas Ferdi ini. Saya tuh posisi. Pasti kan aku deket kan, memang deket banget kan. Berbah, kemudian Kasturan kemarin kan. Pas ke terakhir kemarin kan aku pas ngobrol dengan dia aku juga kosnya dia kan. Oh, bintang tamunya tergantung ya. Bintang tamunya tergantung ya. Ini terima kasih sekali buat respon dari kawan-kawan Kota Perak. Nanti sudah kita jawab berikan nomor admin mungkin yang terakhir Ustadz Akbar. Sebelum kita ke nomor closing statement dari panjenengan silahkan untuk kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kalimat terakhir pada pertemuan kita kali ini adalah bahwa semua hal yang dipilih oleh manusia sebagai sebuah pilihan hidup itu tidak pernah salah. Tetapi yang salah adalah tidak bertanggung jawab terhadap pilihannya. Sehingga waspadalah terhadap pilihan hidup Anda. Masya Allah, keren. Ini keren. Ustadz Akbar, Direktur Utama. Betul sekali. Saya tuh kemarin mau berupaya untuk membuat apply, tapi kayaknya kalah jauh sama beliau. Loh, kamu apply-nya mau jadi apa? Direktur Utama yang ngetes beliau sendiri kemarin. Makanya, yang ngetes Ustadz Akbar sendiri. Berlebihan Anda ya. Salah ya, ngaji aja belum lancar ya. Itu dia ya. Ustadz Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah, matur sembah nuwun sangat. Sami. Kalau Ustadz Akbar asli mana Ustadz? Asli Blitar, Jawa Timur. Masya Allah. Ya Allah. Ih, Yes. Anton Blitar ini. Itu- Anda tahu nggak makanan khas tradisional dari Blitar? Tahu tentulah, empek-empek kan. Hei, tuh Mas Ferdi aja geli loh. Apa? Anda jangan sok tahu depan ayah dan bunda dan teman-teman loh. Ada apa? Blitar kok empek-empek. Apa coba kamu ngerti, mesti lebih banyak ngerti aku ya. Berem ya? Berem Blitar Iya, kan? Kebumen. Madiun kalau Oh, Madiun. Masih salah Anda juga ya. salah. Sebentar, Ya, Blitar. Tempe keripik. Pecel pincuk Blitar. Oh, pecel pincuk. Masya Allah. Pecel Pecel, pincuk betul. Blitar. Kalau Mas Ferdi, Pontianak, yang ada di sini makanan khas tradisional khas. Jeruk ponti. Jeruk ponti ya? Bisa. Bisa ya? Ponti kan, jeruk ponti. Mereka terkenal dengan pontinya gitu. Jeruk Dan sambal seponti bisa. Oke. kan, tuh. Dan ini juga luar biasa. Insya Allah kita akan siapa tahu ketemu lagi. Insya Allah. Amin. Baik kita ngobrol lagi atau bahkan kita tim yang mau sowan ke sana. Insya Allah, kami Amin. terbuka. Yes. Insya Allah. Demikian tadi bagaimana kawan Kota Perak. Tidak terasa sudah jam 10 bahkan. Sudah bersama Direktur Utama kita, Ustadz Akbar Sandro Yudo Diarso, SSOSI MSI. Selaku Direktur Utama dari Yayasan Majelis Tilawah Al-Akbar. Dan juga Mas Ferdi, terima kasih sekali. Hari ini ada schedule kuliah nggak? Nggak ada. Ih, luar biasa. Wow. Ini bahkan beliau nggak ada kuliah pun tetap bersama dengan tim dari Tilawah Al-Akbar. Karena mungkin Ini sudah nih. ya sudah tujuannya udah jelas mau ngapain Betul, gitu. karena ada mindset. Ini ciri khasnya. Beliau tadi ilmunya tuh nggak bisa disaringkan lewat on air. Harus datang ke sana baru diajarin cara mengubah mindset. Oke, yes. Bagaimana ada motivation trainingnya. Ala khas dari Tilawah Al-Akbar. Udah cocok banget ini, mungkin salah satu yang mungkin bisa aja Olan ini. Mungkin dia kan belum berubah dia. Itu bermasalah sekali dia Ustaz. Depan Bunda Sri loh. Bermasalah. Dengan kemarin tetangga sih bermasalah banget Ustaz. Bawa aja. Saya tidak hanya puasa Senin Kemis loh. Selasa Jumat, Rabu. Utang Anda banyak. Ramadan Oh, iya, kemarin iya. bolong-bolong. Mohon maaf. Anda itu ya. Terima kasih juga buat kawan-kawan Kota Perak. Insya Allah semoga ini juga acara yang membawa berkah buat kita semuanya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustadz Akbar matur sembah nuwun. Sami. Mas Ferdi matur sembah nuwun. Bapak terima kasih sekali, Ibu terima kasih sekali. Matur sangat. Habis ini juga langsung ada di posisi berikutnya jam bersama dengan Anang Ning Nong Ninggung. Yes, betul. Tadi Bunda Sri mengatakan itu kalau Mas Olan sama Mas Anang ngobrol tuh ada skripnya enggak Tidak ya? ada seperti ini. Ada skrip tapi skrip dari iklan Ibu tadi makanya. Jadi kita ngawur ya. Kadang-kadang ya.
Beliau tadi sempat penasaran. Kenapa sih? Bagaimana kita pura-pura nanti juga akan spontanitas Oh, menjadi spontanitas. antara guru dan murid. Oke, saya muridnya aja. Saya lagi mau nanti acting menjadi tim dari Majelis Tilawah Al-Akbar. Oke, betul sekali. Atau juga Anda kan punya usaha. Saya punya usaha saya. Nah, saya juga nanti punya tipsnya bagaimana biar usaha Anda bisa menjadi bagian untuk lembaga baru di bawah dari Tilawah Al-Akbar. Oh, seperti itu ya. Oke. Sesaat lagi. Yes. Oke. Demikian tadi kawan Kota Perak. Kebersamaan kita yang luar biasa untuk kesempatan pada pagi hari ini bersama Yayasan Majelis Tilawah Al-Akbar. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa bersama tim dari Majelis Tilawah Al-Akbar berikutnya. Semoga berkah buat kita semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum dan pareng. Music for new spirit. Music for new spirit. Mega Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak, The Soul of Jogja. Radio Network. Radio Network.